Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tentang mengenali sejarah patofisiologi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Siti Hana Amalia Putri, Sandiaga Sani, Ilham Nur Hidayatullah, dan Alia Fitrianti. Materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yaitu 1. Pengantar patologi, kedua sejarah patologi, ketiga perkembangan patologi menurut zaman, yang keempat beberapa penemuan yang mendukung perkembangan ilmu pada patologi, yang kelima cabang-cabang patologi. Pengantar patologi. Patologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penyakit, di mana meliputi pengetahuan dan pemahaman dari perubahan fungsi dan struktur pada penyakit dari tingkat molekuler sampai dengan pengaruhnya pada setiap individu. Patologi merupakan penyakit dari segala segi meliputi sebab penyakit, sifat, perjalanan penyakit, perubahan anatomi dan fungsional yang disebabkan penyakit tersebut. Patologi adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang berperan penting dalam mendiagnosa penyakit, terutama kanker. Secara umum, patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit, analisis, dan pengambilan sampel jaringan, sel, dan cairan tubuh. Patologi biasanya akan memeriksa sampel darah, air mani, air liur, cairan pleura yang diambil dari paru-paru, cairan perikard yang diambil dari jantung, cairan asites yang diambil dari hati, dan cairan serviks. Sampel ini akan dilihat melalui mikroskop, lalu patolog akan mencari setiap kelainan seluler. Pertumbuhan abnormal dalam tubuh juga akan diperiksa untuk memastikan apakah bersifat kanker atau non-kanker. Patologi mempunyai tujuan utama untuk mengidentifikasi sebab suatu penyakit, yang akhirnya akan memberikan petunjuk dasar pada program pengelolaan dan pencegahan penyakit tersebut. Selain patologi, juga dikenal istilah patofisiologi, yaitu bagian dari ilmu patologi yang mempelajari gangguan fungsi yang terjadi pada organisme yang sakit, yaitu meliputi asal penyakit, permulaan, dan perjalanan penyakit serta akibat yang ditimbulkannya. Sejarah patologi. Ilmu patologi dan kedokteran pada umumnya mengalami kemajuan pesat dengan digunakannya mikroskop cahaya untuk mempelajari jaringan yang sakit yang dimulai sekitar tahun 1800. Dengan mikroskop dapat memperlihatkan adanya mikroorganisme di sekitar manusia, di mana hal ini memberi kontribusi yang besar terhadap asumsi sebelumnya sehingga menyangkal teori penyakit yang timbul secara spontan melainkan beberapa disebabkan oleh mikroorganisme patologis berupa bakteri, parasit, dan jamur. Menurut Rudolf Virchow, pada tahun 1821 sampai 1902, secara umum diakui sebagai bapak patologi mikroskopis. Seorang ahli patologi Jerman yang mengungkapkan bahwa sel merupakan unsur terkecil yang membentuk tubuh manusia. Virchow juga mempelajari perubahan-perubahan morfologi mikroskopis sel-sel pada jaringan yang sakit dan dikaitkan dengan keadaan klinik penderita. Karenanya, era mikroskop cahaya ini juga dikenal dengan era patologi seluler. Perkembangan teknologi mikroskop berkembang lagi dengan ditemukannya mikroskop elektron, di mana dengan alat ini tidak hanya bisa melihat sel sebagai bagian terkecil dari unsur yang membentuk tubuh manusia, namun alat ini bisa melihat sampai dengan tingkat molekuler, yang dapat menjelaskan proses-proses secara terperinci dari fenomena perubahan-perubahan molekul-molekul penyusunan massa tubuh secara morfologi dan kimiawi. Era ini dikenal dengan era patologi molekuler. Pemahaman awal tentang asal-usul penyakit merupakan penerapan metode ilmiah dalam bidang kedokteran. Suatu perkembangan yang terjadi di Timur Tengah selama zaman keemasan Islam dan di Eropa Barat selama Renaissance Italia. Pembedahan sistematis manusia awal dilakukan oleh dokter Yunani kuno Herophilus dari Kaledon dan Erasistratus dari Chios. Pada awal abad ketiga sebelum Masehi,
Dokter pertama yang diketahui melakukan pembedahan postmortem adalah Dr. Arab Avenjoar pada tahun 1091 sampai 1161 yang membuktikan bahwa penyakit kulit kudis yang disebabkan oleh parasit. Dr. Yunani Hippocrates, pendiri kedokteran ilmiah, adalah orang pertama yang menangani anatomi dan patologi tulang belakang manusia. Galen mengembangkan minat dalam anatomi dari studinya tentang Herophilus dan Erasiatus. Konsep mempelajari penyakit melalui pembedahan metodis dan pemeriksaan tubuh, organ, dan jaringan yang sakit mungkin tampak jelas saat ini, tetapi ada contoh otopsi yang benar yang dilakukan sebelum milenium kedua. Pada abad ke-15, pembedahan anatomi berulang kali digunakan oleh dokter Italia yaitu Antonio Benevieni pada tahun 1443 sampai 1502. Untuk menentukan penyebab kematian, Antonio juga telah dipuji karena memperkenalkan nekropsi ke bidang medis. Mungkin ahli patologi awal yang paling terkenal adalah Giovanni Morganani pada tahun 1682 sampai 1771. Perkembangan patologi menurut zaman. 1. Pada zaman empiris tahun 1850, berdasarkan pengalaman masa Hippocrates berusaha memisahkan ilmu kedokteran dengan tahayul. 2. Pada zaman perkembangan pengetahuan, dasar ilmu pengetahuan pada tahun 1850 sampai 1950. 3. Zaman pengetahuan klinis pada tahun 1900 sampai 1950. 4. Pada zaman pengetahuan kesehatan masyarakat pada tahun 1950 sampai sekarang. Beberapa penemuan yang mendukung perkembangan patologi. 1. Penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Yang kedua, penemuan cacing-cacing parasit oleh Francesco Regi. 3. Louis Pasteur menemukan adanya mikroba di udara dan bagaimana melakukan sterilisasi. 4. Lord Lister menemukan adanya resiko infeksi dalam luka. 5. Robert Koch menemukan penyakit TBC. 6. Loeffler menemukan basis difteria. 7. Profesor Christian Eichmann menemukan penyakit beri-beri. 8. Ronald Ross menemukan penyakit malaria. 9. Edward Jenner menemukan vaksin cacar. 5. Cabang-cabang patologi. 1. Patologi anatomi yaitu untuk mengkaji organ. 2. Patologi klinis yaitu untuk mengkaji melalui perubahan klinis dan fungsi tubuh. 3. Histopatologi untuk patologi jaringan. 4. Sitopatologi yaitu patologi sel. 5. Hematologi yaitu kelainan pada darah. 6. Mikrobiologi yaitu pengurus mikroorganisme terhadap kesehatan. 7. Imunologi yaitu ilmu mekanisme pertahanan tubuh. 8. Patologi kimiawi yaitu melalui pemeriksaan jaringan atau cairan. 9. Genetik. 10. Toksikologi. 11. Patologi forensik yaitu patologi untuk urusan legal. 12. Patologi bedah yaitu berkaitan dengan pembedahan. 13. Patologi otopsi yaitu untuk patologi untuk menuntut penyebab kematian. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Itulah penjelasan dari materi mengenali sejarah patofisiologi. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.